Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, seperti diketahui, Amerika Serikat merupakan negara dengan tingkat kematian tertinggi COVID-19 dan kasus positif juga yang terbanyak di dunia. Berdasarkan data Johns Hopkins University pada Minggu pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Amerika Serikat masih menempati posisi pertama kasus positif COVID-19 tertinggi di dunia dengan 1,3 juta kasus. Disusul Spanyol, Italia, kemudian Inggris. Angka ini jauh naik dibandingkan negara asal virus corona, Tiongkok, dengan 83.000 kasus positif. Pada angka kematian global, Amerika juga mencatat angka tertinggi, saudara, dengan 78.000 kematian. Terbanyak adalah di kota metropolitan terpadat di Amerika Serikat, yakni New York. Begitu juga dengan beberapa kota besar lainnya di Amerika yang masih mencatat ribuan kematian. Untuk mengetahui cerita terkait pandemi COVID-19, namun bagaimana suasana Ramadan di sana, juga pergerakan kendaraan dan orang di salah satu kota yang terinfeksi COVID-19, ada Zwina Zabir, warga negara Indonesia yang bermukim di Alpharetta, Georgia, Amerika Serikat. Kita tanyakan kepada Zwina, selamat pagi waktu. Oh, ini kita, belum? Kita berangkat dulu ke Georgia. Langsung nggak sabar mau ketemu. Loh. Nah, ini dia muncul langsung. Tadi udah mau nyapa loh aku, lupa ada petanya. Zina, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Stefani dan Irianda? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, kalau di Indonesia, di Jakarta masih pagi. Kalau di sana berarti jam berapa ya? Di sini jam 8.30-an di sini. Jadi kita beda 13 jam di sini. Oh, oke. Di sini ya, di sini jam malam. 8.40. Di sini 8.40 malam. Oke. Baru saja buka puasa. Oh, baru aja buka puasa ya. Kalau di Waduh. sini baru berjuang untuk menghabiskan. Baru berjuang, iya betul. Ini sudah selesai ya berarti ya berbukanya. Berapa jam ya puasanya berarti di sana? Kurang lebih 15 jam kita berpuasa di sini. Jadi subuh mulai pukul 5.30. Dan buka 8.30. Oh, okay. Kalau di Amerika, lumayan. Kalau di Amerika Serikat apa Mbak biasanya kalau makan buka puasa nih, takjil gitu gimana di sana? Aduh, sini ya American food apa sih ya, fast food ya kayaknya. Jadi kalau mau bikin menu buka puasa ya saya masak sendiri, mau nggak mau. Okay. Karena kan kalau di Indonesia banyak jajanan buka puasa bertebaran di mana-mana, ya kan, macam-macam takjil. Kalau di sini mana ada kan. Sekarang kan Amerika bukan negara yang mayoritas muslim, jadi apa-apa kita harus masak sendiri deh. Kangen masakan Indo, masak sendiri di rumah. Nggak ada takjil khas gitu ya, pasti ya? Nggak ada takjil khas di sini, bikin sendiri. Kalau di sana WNI banyak ya di Georgia? WNI di Georgia sendiri di sini lumayan banyak di sini warga-warga Indonesia. Oke, tapi kalau di Mbak di state Georgia-nya sendiri di kota Alpharetta begitu, kebijakannya gimana sekarang kalau untuk kita kan juga di tengah pandemi nih ya, apalagi di Amerika kan salah satu yang menjadi atau yang tertinggi sekarang kasusnya kan COVID-19. Betul. Di tempat Mbak bermukim sekarang seperti apa sih kebijakannya begitu? Kalau di Georgia sendiri, kebetulan pertanggal 24 April lalu mengumumkan untuk reopening yang non-essential business. Jadi seperti yang nail salon, massage, terapis, terus beberapa pusat kebugaran atau gym, itu udah mulai bisa beroperasi, udah bisa buka. Nah, terus beberapa restoran juga udah mulai buka, tapi paling kayak dine-in itu masih belum semua restoran yang udah beroperasional ya. Jadi masih kebanyakan kayak delivery atau kayak untuk take out. Tapi beberapa pertokoan itu udah mulai buka justru kalau di Georgia sendiri. Tapi ada pembatasan jam? Ada. Nggak ada pembatasan jam. Oh, tapi yang non-essential ini ya yang udah mulai buka ya? Iya, tapi kayak gedung perkantoran tuh masih tutup. Kebanyakan masih work from home. Udah gitu sekolah-sekolah juga masih pada tutup. Tapi di lain sisi, gubernur juga di sini memberikan kayak menghimbau untuk seluruh masyarakat di Georgia untuk melakukan tes COVID-19 walaupun mereka tidak merasakan adanya gejala-gejala terkena atau mengidap virus corona.
gitu. Jadi sudah disediakan sekitar 60 balai pengecekan COVID-19 yang tersebar di state Georgia di sini. Tapi untuk bisnis-bisnis non-esensial tadi tetap ada peraturan-peraturan protokol kesehatannya nggak, Mbak? Misalnya di gym itu harus jaga jaraknya segini, di hair nail salon harus jaga jarak segini, Oh, iya. pakai masker atau Iya, iya. seperti apa? Iya, tetap ada protokol seperti itu, ya masker dan masker, terus kalau kita ke supermarket atau kemana itu tetap ada sign-nya untuk jaga jarak di sini 6 feet ya, 6 feet apart atau sekitar 1,5 meter lebihan ya, gitu. Berapa Tetap orang ada mungkin sih, ada pembatasan orang-orang yang boleh berkerumun? Oh iya. Kalau berapa orang untuk yang datang ke pusat kebugaran itu sih nggak tertulis sih, minimalnya berapa. Di situ mereka tidak menuliskan secara detail harus sekian. Cuman yang saya alami sendiri kalau ke supermarket di situ ditulis tuh 50% itu sudah berkurang dengan adanya ini tuh 50% dikurangi jatahnya, tapi jumlahnya berapa orang yang bisa masuk ke pertokoan itu sendiri tidak disebutin. Pasti harus disiplin Tapi, itu ya, jadi ya menjaga jarak dan lain-lain. tetap. Mbak, kalau untuk cari makan di sana gampang atau lebih mudah cari bahan makanan atau Masak makanan sendiri udah jadi? gitu jadinya. Untuk masak sendiri atau makanan-makanan udah jadi? Kalau waktu awal-awal yang sekitar 2 bulan yang lalu tuh benar-benar bahan makanan itu sangat susah dicari. Oke. Kebetulan saya pribadi tuh kalau belanja bahan makanan itu setiap seminggu ke depan. Nah, tapi kalau untuk sekarang udah hampir semua normal, bisa di kayak daging, sayuran, semua sudah tersedia. Hanya sampai sekarang ini yang masih sulit saya temukan di supermarket tuh kayak masker itu nggak ada, hand sanitizer nggak ada, disinfectant wipes nggak ada, masih sampai sekarang itu masih susah dicari. Tapi kalau untuk bahan makanan sendiri tidak ada masalah. Restoran pun bisa delivery kan, apalagi di Georgia sendiri udah mulai reopening beberapa bisnis seperti sekarang ini, udah semakin mudah sih untuk bisa delivery online kayak gitu. Berarti sekarang aturannya namanya apa? Kan lockdown udah selesai nih, Zina. Jadi apa namanya sekarang aturannya yang berlaku untuk penanganan COVID-19? Aturan yang berlaku di sini ya tetap kayak sekolah-sekolah itu masih ditutup. Nah, dibilang lockdown kalau lockdown kan secara keseluruhan itu benar-benar non-aktif ya. Nah, kalau kita di sini mungkin non-aktifnya masih belum nggak 100% gitu. Jadi kita pun masih menunggu sampai kapan ini, karena sekolah-sekolah masih belum dibuka. Kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah juga sampai kapan. Kalau saya lihat tuh juga masih menunggu kayak further information, masih mereka pun belum jelas berarti ya, memberikan, belum jelas. Transportasi Sini juga transportasi di sini kebetulan kalau saya di Alpharetta itu tidak ada transportasi umum seperti bus atau kayak kereta, itu nggak ada. Memang jadi mayoritas tuh mobil pribadi, walaupun ada hanya segelintir taksi ataupun Uber seperti itu. Tapi kayak transportasi umum, kereta, bus itu nggak ada. Jadi benar-benar mayoritas di sini ya pakai kendaraan pribadi. Oke, Zuina, kalau kelompok atau umat Muslim di Alpharetta sendiri seperti apa di sana? Biasanya interaksinya ini sering, silaturahminya atau seperti apa sekarang? Sebetulnya kalau kayak Ramadan seperti sekarang ini ataupun sebelum-sebelumnya, khususnya kalau di Amerika yang saya rasakan itu tidak terlalu signifikan ya, apalagi dengan adanya COVID-19 itu tidak terlalu signifikan menurut saya pribadi yang saya rasakan, karena nggak ada kayak jalan-jalan atau kemana silaturahmi ke rumah kerabat. Paling yang bedanya itu tidak ada sholat raweh, udah gitu buka bersama di masjid itu nggak ada. Tapi memang ada beberapa program yang mereka rancang yang bisa kita akses melalui online gitu. Jadi ada ceramah 2 kali seminggu, tinggal kita login ke websitenya itu. Virtual gitu ya berarti ya? Virtual. Ada juga kayak di sini bilangnya daily Quran reflections. Jadi setiap hari itu membaca 1 juz sampai 30 hari ke depan. Jadi kita bisa sekalian menghatam Al-Quran.
ada juga Quran tutoring. Jadi Quran tutoring itu buat itu terbuka untuk umum bagi yang mau ingin belajar atau meningkatkan skill membaca Al-Quran. Di situ disediakan virtual assistant, ada tutornya secara virtual. Jadi kita tinggal login, kita bisa memilih jadwal, hari dan jam yang sesuai kita available-nya kapan. Nanti tinggal kita tinggal kayak melalui Zoom ya, aplikasi Zoom gitu, kita bisa kayak sambil belajar atau memperdalam ilmu agama. Jadi Zina sendiri juga online. Sekarang silaturahminya daring gitu ya? Di rumah kebetulan di sini keluarga nggak ada ya, jadi kita tuh benar-benar saya ini apalagi baru pindah juga sih ke Jogja gitu, jadi tuh apalagi dengan adanya lockdown ini jadi sangat terbatas untuk kita interaksi gitu. Nah itu kedengeran tuh kayaknya ya. Kayaknya anaknya mulai bangun ya. Ketawa-ketawa kecil. Terus biasanya ngapain aja berarti kalau sama bulan puasa sama anak harus di rumah aja? Di rumah ya, kita di rumah aja ya. Kalau aku sih kebetulan ya paling jalan main-main di halaman luar sama mana boleh diajak aja gitu ya. Zina nggak apa-apa. Gitu betul. Iya nggak apa-apa sih, hai. Kami sih. Sudah berapa lama sih di Georgia? Di Georgia saya sejak Oktober lalu. Sebelumnya? Ini say hi. Nah, ini dia. Siapa nih namanya? Putra pertama saya. Wah. Ada lagi Putri umur 2 tahun, dia 4 tahun di sini. Oh 4 tahun berarti, ya. Dia 4 tahun, adiknya 2 tahun. Putra putri berarti lengkap ya? Putra putri ya. Putra putri sepasang. Tapi mereka pada protes nggak sih kayak, mah bosen nih pengen jalan-jalan keluar dong, gimana? Boleh tapi apa gimana? Iya. Maksudnya untuk saya pribadi membolehkan apa tidak gitu? Pemerintah setempat kayak jalan-jalan ke taman atau segera olahraga keluar. Boleh ya? Nah itu dia, kasih anak-anak karena di sini kayak playground itu untuk umum ditutup. Jadi udah ada polis lain di sini, jadi kita tuh nggak bisa masuk ke taman bermain anak-anak di sana di sini. Gitu. Playground tuh nggak bisa. Jadi ya aku akal-akalin aja, ajak mereka ke luar main sepeda kayak, atau aku bikin kayak craft sendiri, kita bikin eksperimen sendiri harus di kreatif sini. Ya? Yang penting harus kreatif. Kalau nggak kasihan anak-anak kan umur segini kan mereka kan aktif ya, main aktif gitu. Jadi ya udahlah, kita sendiri aja mau nggak mau gitu. Nah momentum Ramadan ini kan biasanya kan dimanfaatkan orang tua gitu untuk ngajarin anak, yuk kita ke masjid, belajar di masjid, sholat tarawih gitu kan. Dengan keadaan kayak gini yang masih terbatas sekali, gimana akhirnya memberikan pendidikan agama ini ke anak-anak? Iya, kebetulan kalau kita di sini keluarga, kalau misalnya kita sholat, aku selalu ngajak anak-anak dari awal sih, ayo biarpun mereka belum ngerti, itu kita dari awal, ayo kita sholat, ya sebentar. Ini maaf ya pemirsa, banyak iklan di sini. Nggak apa-apa. Aduh, nah ini putri saya nih kedua. Nah ini. Halo, ya ampun. Sekali. Dadah, halo. Oh ya nggak dengar juga. Dia nggak dengar. Kalau doa kita saya selalu setiap hari misalnya sebelum tidur, sebelum makan, ayo kita doa. Jadi walaupun lama-lama, alhamdulillah sekarang putra saya yang pertama tuh udah bisa hafal 3 doa orang tua, doa sebelum makan dan doa sebelum tidur. Iya, jadi tuh itu udah bukan hanya Ramadan aja sih sebetulnya. Jadi udah menjadi habit sehari-hari kita ajarin. Kalau sholat tarawih di rumah kan, apalagi sekarang kan udah nggak bisa ke masjid kan. Dulu sholat Jumat, suami saya bisa ajak anak saya ke masjid gitu. Kita sholat Jumat bareng. Tapi sekarang ya semua kita kerjakan di rumah gitu. Tapi secara umum suasana Ramadan di Alpharetta khususnya atau Georgia itu gimana sih? Kentalkah? Cukup kentalkah atau gimana? Aduh, enggak ya. Karena mayoritas di sini kan bukan muslim ya. Beda kalau misalnya di Jakarta atau di Indonesia gitu tuh khas, apalagi kalau dulu saya waktu di Jakarta, tiap subuh tuh pasti ada tetangga yang mentungin, yang bangunin sahur. Ya, di sana nggak ada sama sekali ya. Ya kan kalau di sini nggak ada. Jadi ya
Ramadan di sini sebetulnya kalau untuk saya pribadi yang saya rasain tuh kurang lebih sama lah, nggak terlalu signifikan. Yang berbeda hanya tidak ke masjid untuk sholat tarawih bersama ataupun buka puasa bersama. Yang tadi sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya ada kita buka puasa bersama atau gimana, sekarang nggak ada. Paling itu aja sih. Tapi suasananya seperti yang di Indonesia yang bener-bener yang khas gitu nggak ada. Nggak terlalu, Apa yang paling terlalu dikangenin terasa sih dari Ramadan di Indonesia? Misalnya takjilnya atau tadi suasana-suasana sahurnya, Ngabuburitnya kah? Halo? Zina, halo? apa yang paling dikangenin dari suasana Ramadan di Indonesia? Bisa dengar nggak? Oke, sayang sekali sepertinya sambungan Terputus ya? komunikasi kita terputus dengan Zwina. Terima kasih sekali ceritanya Terima kasih. Zwina Zabir, warga negara Indonesia yang ada di Alpharetta, Georgia, Ya. sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Air Pekan. Seru juga ya ternyata Seru juga ya. Anaknya yang seru. Ada putra putri dan itu tadi ya, ini momentum pembelajaran agama begitu, tapi memang ternyata tidak hanya di bulan Ramadan mengajarkan agama ini, di bulan-bulan lainnya juga harus begitu kan? Ya, dan diajarkan. yang penting tadi orang tua harus kreatif ya, mengisi Betul. waktu selama bulan puasa, banyak waktu di rumah bersama-sama supaya tetap belajar ilmu agama, tapi juga tetap menarik dan juga Apalagi kalau punya anak itu kan suka, "Ma mau keluar, bosen Aktif misalnya." banget ya. Harus kreatif tadi. Oke, kita masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Ini